Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Dava Inanda Nabila dalam program acara Kabar Indonesia. Selama 15 menit ke depan, kami akan memberikan informasi yang hangat dan faktual untuk Anda, dan inilah kabar selengkapnya. Pemirsa, pemilihan kepala daerah yang rencananya akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang memiliki tantangan tersendiri di setiap daerah. Di Boyolali, hanya ada satu paslon yang mendaftar pada Pilkada 2020 ini. Untuk informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter kami, Samudro Suryo Seto. Baik Seto, silahkan laporannya. Baik Nabila, terima kasih. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 akan dilaksanakan pilkada secara serentak. Namun ada hal yang cukup menarik di Kabupaten Boyolali. Hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar pada pilkada kali ini. Selanjutnya, KPU Boyolali akan menjalankan tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketua KPU Boyolali, Ali Fahrudin, mengatakan hingga batas akhir masa pendaftaran pasangan calon, Minggu 13 September 2020, pukul 12 malam, jumlah pendaftar tidak bertambah. Dengan ini, pasangan calon tunggal Pilkada Boyolali 2020, Muhammad Said Hidayat dan Wahyu Irawan atau Said Wahyu diprediksi menang melawan Kota Kosong pada pemilihan Desember mendatang. Seto, lalu bagaimana dengan pola kampanye yang akan dilakukan? Karena seperti yang sudah diinfokan bahwa tidak ada lawan dalam pilkada di Boyolali tahun ini. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu PDIP Boyolali, Marsono, menyampaikan bahwa baik dari pasangan calon maupun tim kampanye telah berkomitmen untuk tidak melakukan kampanye dengan hal-hal yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Boyolali mengimbau agar tidak ada kampanye khusus untuk Kota Kosong. Sosialisasi mengenai Kota Kosong harus dilakukan dengan mencetakkan sosialisasi paslon juga. Koordinator Divisi Hukum dan Humas Bawaslu Boyolali, Widodo, mengatakan meski pada Pilkada 2020 Kabupaten Boyolali hanya ada dua pilihan dalam surat suara, yakni satu pasangan calon atau paslon dan satu kolom kosong. Namun kampanye untuk Kota Kosong tidak dibenarkan. Demikian laporannya, kembali ke studio. Beralih ke informasi selanjutnya, petani semangka di Kabupaten Purworejo merugi akibat mengalami gagal panen karena terjadi perubahan cuaca. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Ambar Fatma. Silahkan Ambar. Baik, terima kasih Nabila. Pemirsa, sejumlah petani semangka di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah kewalahan dalam mengatasi kerusakan tanaman miliknya yang terlalu banyak menyerap air akibat meningkatnya intensitas hujan akhir-akhir ini. Berbagai upaya telah mereka lakukan, salah satunya dengan menyemprotkan cairan fungisida untuk mencegah adanya penyakit pada bibit tanaman. Seperti yang dilakukan oleh Sabar, salah satu petani semangka yang beberapa waktu lalu sempat berbincang dengan saya. Jika biasanya dengan modal produksi sekitar 30 juta rupiah untuk 3 hektar luas lahan yang ia gunakan, ia dapat memanen 90 ton semangka atau 90% dari 3 hektar lahan yang ia gunakan dengan keuntungan mencapai ratusan juta rupiah. Kini ia hanya dapat memanen 23 ton semangka. Tidak ada keuntungan yang didapat kali ini karena kualitas semangka yang dihasilkan pun ikut menurun, sehingga ia hanya bisa menjual hasil panennya seharga Rp1.250 per kilogram dari harga normalnya yakni Rp4.700 per kilogram. Demikian yang dapat saya laporkan, kembali ke Nabila di studio. Baik, terima kasih Ambar laporan langsung dari Purworejo. Pemirsa, pemilihan kepala daerah tahun 2020 akan segera dilaksanakan dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan lagi. Saat ini, ada beberapa hal yang berbeda dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini.
Dan sekarang, kami sudah terhubung dengan reporter kami, Mita di Yogyakarta, Tri Aldi di Solo, Sylvia di Tangerang Selatan, dan Adrian di Karawang. Baik, Mita, silahkan laporannya. Baik, terima kasih Nabila. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan gedung KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, tempat diputuskannya terkait Pilkada 2020. Pilkada yang sebelumnya telah diundur 3 bulan lamanya akan resmi dilakukan pada 9 Desember mendatang dengan gaya baru. Pilkada periode 4 ini akan tetap dilakukan secara serentak oleh 270 daerah di Indonesia. Melihat pemilihan ini cukup berbeda dari tahun sebelumnya, sejumlah persiapan khusus akan dilakukan. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilu Humas dan SDM KPU DIY, Ahmad Sidki mengatakan, pemilihan ini akan mengutamakan protokol kesehatan yang ketat, mulai dari penyelenggara sampai dengan peserta harus menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan melakukan pengecekan suhu tubuh. Kemudian TPS juga akan disemprot secara berkala, tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran COVID-19. Selain itu, sebagai penanda peserta sudah memberikan hak suaranya, peserta tidak akan lagi menggunakan tinta celup, melainkan akan disemprot. Ia juga menambahkan walaupun saat ini kasus positif corona sedang meningkat, namun tidak ada perubahan terkait wacana Pilkada 2020. Dalam artian Pilkada akan sesuai dengan rencana awal tanpa adanya pengalihan pada e-voting ataupun bentuk lainnya. Paramita Dewi melaporkan langsung dari Yogyakarta. Selanjutnya rekan kami Tri Aldianto akan melaporkan langsung dari Solo. Tri, silakan laporan Anda. Terima kasih rekan Paramita. Saat ini saya sedang berada di Jalan Kahuripan Utara nomor 23, tepatnya di depan kantor KPU Kota Solo. Dan saudara, KPU Kota Solo rencananya akan menggelar debat publik antar pasangan calon peserta Pilkada Solo secara virtual. Pelaksanaan ini dimungkinkan untuk dilakukan secara virtual mengingat kasus COVID-19 ini yang masih terus meningkat. Berdasarkan PKPU nomor 10 tahun 2020 yang terbit pada akhir Agustus lalu, juga memungkinkan jika debat publik digelar secara virtual. Saudara, Sabtu 26 September 2020 adalah hari di mana tahapan kampanye Pilkada di Kota Solo dimulai. Pelaksanaan kampanye ini masih mematuhi protokol kesehatan. Hal itu diapresiasi oleh Bawaslu Kota Solo, Budi Wahyono, bahwa kedua pasangan ini masih jauh dari pelanggaran protokol kesehatan. Bawaslu Kota Solo mengatakan bahwa dalam hal ini, Bawaslu bersama Pawaskam dan pengawas di setiap kelurahan hingga hari ini kampanye yang dilakukan kedua paslon jauh dari pelanggaran protokol kesehatan. Dan berharap hingga tanggal 5 Desember tidak terjadi pelanggaran. Dan saudara, dengan menggunakan box virtual dalam kampanye yang dilakukan paslon Gibran Teguh tidak membuka peluang mendatangkan massa dalam jumlah besar. Adapun paslon Bagio Suparjo atau Bajo dengan model kampanye door to door. Hal ini juga belum ada pelanggaran kampanye dengan cara ini tidak mendatangkan kerumunan massa dan tidak melanggar protokol kesehatan yang ada, maka akan diperbolehkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Solo resmi menetapkan dua pasangan calon di Pilkada Serentak 2020. Yaitu pasangan Gibran Rakabuming Raka dengan Teguh Prakosa dan pasangan Bagio Wahyono FX Suparjo atau Bajo. Pertarungan ini menjadi salah satu yang ditunggu publik sebab akan mempertemukan putra Presiden Joko Widodo dengan guru las dan tukang jahit yang maju lewat jalur perseorangan. Demikian dari Kota Solo, Jawa Tengah, Tri melaporkan, selanjutnya oleh Sylvia di Tangerang Selatan. Ya, terima kasih rekan Tri. Saudara, saat ini saya sedang berada di gedung KPU Kota Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Raya Serpong, Setu, Tangerang Selatan. Saudara, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tanggal 9 Desember 2020 nanti, seluruh daerah di Indonesia akan melaksanakan pilkada serentak, termasuk Kota Tangerang Selatan. KPU Tangsel sendiri telah menetapkan bahwa sistem pemungutan suara dilakukan secara langsung. Nantinya, seluruh masyarakat Kota Tangerang Selatan akan memilih salah satu dari 3 pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan, yakni Muhammad berpasangan dengan Rahayu Saraswati, selanjutnya ada Siti Nur Aziza dengan Ruhama Ben, dan yang terakhir Benyamin Dafni dengan Pilar Saga Ihsan.
KPU Tangsel sendiri akan memberlakukan sistem pencoblosan secara bergilir guna mengantisipasi terjadinya kerumunan dan menghindari penyebaran COVID-19. Nantinya pihak KPU akan mendata dan menjadwalkan para pemilih yang akan hadir di TPS. Pengaturan pembagian wilayah dan penjadwalan waktu pencoblosan tersebut akan diatur melalui formulir C6. KPU Tangsel juga telah mempersiapkan aturan penyelenggaraan pilkada serentak dengan menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Agar nantinya proses pemungkutan suara berjalan dengan baik dan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19, pihak KPU Tangsel telah melakukan sosialisasi terhadap seluruh masyarakat Kota Tangerang Selatan. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Sylvia melaporkan dari Tangerang Selatan, dan kita beralih ke rekan saya Adrian yang berada di Karawang, Jawa Barat. Adrian, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Sylvia di Tangerang. Nabila dan juga saudara, siang tadi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karawang baru saja selesai mengadakan rapat pleno untuk menetapkan daftar pemilih tetap di Kabupaten Karawang. Sebanyak 1.643.490 pemilih ditetapkan sebagai DPT di Kabupaten Karawang. Jumlah ini berkurang sebanyak 2.029 pemilih dari apa yang ditetapkan dalam daftar pemilih sementara. Saudara, pemilih-pemilih ini nantinya akan tersebar dalam 4.451 TPS di 30 kecamatan di Kabupaten Karawang. Dan saudara, 3 minggu masa kampanye Pilkada Karawang dimulai, beberapa pelanggaran ditemukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karawang. Pelanggaran-pelanggaran ini didominasi oleh dilanggarnya protokol kesehatan, terdapatnya kerumunan, dan juga diikutsertakannya anak-anak dalam kampanyenya. Bawaslu Kabupaten Karawang sendiri menghimbau kepada para pasangan calon untuk menitikberatkan kampanyenya secara daring ataupun virtual. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terbentuknya klaster baru penyebaran COVID-19 di Kabupaten Karawang. Saudara, petugas tempat pemungutan suara di Kabupaten Karawang sendiri hingga saat ini masih belum mencapai dengan target. Dari 4.400 petugas yang dibutuhkan, hingga saat ini petugas yang baru mendaftar hanyalah 3.800 peserta. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Karawang memperpanjang masa pendaftaran petugas hingga tanggal 22 Oktober mendatang. Saudara, Pilkada Karawang 2020 ini diikuti oleh 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang berkompetisi, yakni paslon nomor urut 1 Adli Fairuz dan juga Yesi Karyalianti, paslon nomor urut 2 Selika Nurahadiana dan Aib Saifullah, dan juga paslon nomor urut 3 Jimmy Ahmad Zamakzari dan Yusni Rinzani. Dari Karawang, Jawa Barat, Adrian Prateditya melaporkan. Kembali ke studio, Nabila. Terima kasih untuk rekan-rekan reporter atas laporannya. Selalu terapkan protokol kesehatan dan selamat bertugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Hari ini kami akan mengajak pemirsa untuk jalan-jalan ke Pekalongan. Kita akan mencicipi kuliner khas yang sangat terkenal di Pekalongan. Rekan kami, Ois Rosi Anissa, akan mengajak kita semua untuk mencicipi soto tauto khas Pekalongan dari Warung Soto Mbak Mila. Baik, terima kasih Nabila, kembali bersama saya Ois Rosi. Selamat siang pemirsa, siang-siang begini memang enak makan makanan yang berkuah ya pemirsa. Nah, saat ini saya sudah berada di Warung Soto Tauto Mbak Mila, di mana soto tauto ini adalah makanan berkuah khas Kota Pekalongan. Berbeda dengan soto-soto lainnya, tauto adalah hasil fermentasi dari kacang kedelai yang dijadikan bumbu untuk soto ini. Keberadaan Warung Soto Tauto Mbak Mila ini pun sangat nyaman pemirsa, karena berada di dalam perkampungan. Jadi kita bisa menikmati soto ini dengan suasana di kampung ini. Lokasi ini bertepatan di Jalan Kurinci, Gang 7, Bendan, Kota Pekalongan. Dibuka dari jam setengah 10 pagi hingga jam 5 sore. Biasanya Warung Soto Tauto Mbak Mila ini ramai pengunjung pada jam pulang kerja. Soto Tauto Mbak Mila ini menyediakan berbagai macam soto, yaitu ada soto tauto tempe, soto tauto daging sapi maupun ayam. Dibanderol dengan harga yang terjangkau pemirsa, jangan khawatir. Nah, untuk satu soto tauto tempe ini dibanderol dengan harga Rp7.000 saja, dan untuk soto tauto daging sapi maupun ayam dibanderol dengan harga Rp12.000. Dengan harga yang terjangkau ini pastinya dong rasa yang dimiliki soto ini pasti nikmat. Nah, soto tauto Mbak Mila ini juga menyediakan berbagai gorengan. Ada tempe goreng yang dibagi menjadi 2, yaitu tempe goreng besar dan tempe goreng kecil.
Untuk tempe goreng besar ini dibanderol dengan harga Rp1.000 dan untuk tempe goreng kecil dibanderol dengan harga Rp500 saja. Murah sekali bukan? Untuk minumannya jangan khawatir pemirsa. Di sini dimulai dari harga Rp1.000 hingga Rp3.000 saja. Nah, untuk soto tauco Mbak Mila ini juga tidak berjualan hanya di rumah saja, tetapi juga berjualan di luar rumah dengan menggunakan sepeda motor. Nah, yang menggunakan sepeda motor ini adalah sang suami. Sang suami ini biasanya berjualan di depan Bank Danamon Kota Pekalongan. Daripada penasaran gimana nikmatnya soto tauco Mbak Mila ini, mending kita langsung cobain aja yuk. Nah, pemirsa, saya mendapat informasi langsung dari Mbak Mila, sang pemilik warung. Mbak Mila memberikan sedikit tips untuk menggunakan mie ini di dalam soto ini menggunakan mie suun pemirsa. Dengan memasaknya menggunakan air hangat kuku kalau dalam bahasa Jawa, yaitu yang diartikan menggunakan air hangat yang tidak terlalu panas maupun tidak dingin. Jadi mie ini terasa kenyal dan nikmat pemirsa. Langsung aja kita cobain ya. Baik pemirsa, buat Anda yang ingin mencicipi soto tauco dengan harga yang relatif murah tetapi dijamin rasanya yang nikmat, ini cocok sekali bagi Anda. Nah, jika Anda berkunjung ke Kota Pekalongan, jangan lupa untuk mencicipi makanan berkuah khas Kota Pekalongan, yaitu soto tauco Pekalongan. Dari Pekalongan, Ois Rosi melaporkan. Benar-benar menggugah selera ya. Jadi, untuk pemirsa yang tinggal di daerah Pekalongan atau ada rencana untuk liburan ke Pekalongan, jangan lupa mampir ke Warung Soto Tauco Mbak Mila. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Dava Inanda Nabila beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.